Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita. Kiranya renungan kita ini boleh terus memberkati kita. Baik, saya undang kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah bagi kami. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami, dan pagi hari ini pun kami boleh menikmati berkat rohani, makanan rohani. Ialah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, hak kesulungan. Hak kesulungan. Saya bacakan dari Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai ayat 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa itu hak kesulungan? Ini adalah hak istimewa. Dan hak istimewa ini adalah milik anak sulung. Jadi anak sulung tersebut menjadikannya punya kedudukan yang lebih terhormat dibanding kedudukan dari saudara-saudaranya. Dan kita melihat di sini bahwa hak kesulungan itu adalah milik Esau. Sebab Allah mengizinkan Esau lahir lebih dulu dari Yakub. Di ayat yang ke-23 dikatakan firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ketika di dalam kandungan, Esau dan Yakub ini bertolak-tolakan, katanya begitu ya, sehingga mamanya menjadi kesakitan. Dan hal inilah yang membuat mereka bertanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa ada dua suku bangsa, dan yang satu lebih kuat daripada yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Jadi Esau dan Yakub ini anak kembar. Dan sebelum lahir mereka sudah dinubuatkan bahwa yang tua, yaitu Esau, akan menjadi hamba kepada yang muda, yaitu Yakub. Dan kalau kita melihat di sini, saudara, bagaimana Esau ini memandang ringan hak kesulungan itu. Tetapi sebaliknya, bagi Yakub, hak kesulungan ini menjadi impiannya, kerinduannya. Ini menjadi menarik, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 16 sampai 17 mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dalam Ibrani ini kita melihat bahwa hak kesulungan ini bukan hanya berbicara karena ini milik yang sulung atau milik dari yang duluan lahir, tetapi maknanya jauh lebih dalam secara rohani, bahwa seorang yang sulung mempunyai hak sulung, ya,
yaitu berhak menjadi imam bagi keluarganya. Ya, kedudukan imam ini menjadi posisi yang sangat strategis. Itu bagaimana imam berdiri antara Allah dengan manusia. Jadi Allah itu berbicara melalui imam. Yang kedua, saudara, hak kesulungan mewarisi otoritas. Mewarisi otoritas dari bapaknya dalam hal nama dan kepemimpinan. Kalau kita melihat dalam kitab Raja-Raja, bagaimana seorang raja mewariskan kerajaannya kepada anaknya yang sulung. Dan juga hak kesulungan ini berarti mendapatkan warisan 2 kali lipat dibanding saudara-saudaranya. Ya. Ini menjadi maknanya jauh lebih dalam secara rohani, dan ini berbicara secara rohani. Tetapi kita melihat di sini bagaimana hak kesulungan itu bisa berpindah, yaitu berpindah dari Esau ke Yakub. Karena Esau memandang bahwa hak kesulungan itu tidak begitu berarti. Hal-hal yang rohani itu tidak begitu berarti. Tetapi bagi Yakub, hal rohani ini menjadi harta yang sangat berharga. Hak kesulungan itu ternyata bisa pindah. Kalau kita melihat juga di kasusnya Ruben. Ruben itu anak-anaknya Yakub. Ada 12 orang gitu ya. Ruben anaknya pertama. Dan seharusnya hak kesulungan itu menjadi miliknya Ruben. Tetapi karena Ruben berdosa, dia naik ke tempat tidur ayahnya, sehingga pindah hak kesulungan itu kepada Lewi dan keturunannya. Dari renungan kita ini kita bisa melihat, saudara, bahwa hak kesulungan itu berbicara hal-hal yang rohani. Amin. Esau memandang hal-hal rohani ini dengan rendah. Hal-hal rohani ini menjadi hal-hal yang tidak berharga, tidak berharga, tidak berarti. Tetapi Yakub senang dengan hal-hal yang rohani. Nah, inilah saudaraku, dalam renungan ini mengajarkan kepada kita, marilah kita seperti Yakub yang memandang hal-hal rohani itu adalah harta yang paling berharga. Jangan kita menganggap enteng dengan hal-hal rohani, sehingga kita tidak melatih hidup kita untuk hidup rohani. Tetapi seperti Esau ini hidupnya liar, hidupnya ada di padang gurun, hidupnya capek dengan dunia ini. Tetapi Yakub menjadi orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, orang yang bergumul dengan Allah. Dia sepanjang hidupnya menjadi orang yang rohani. Dan biarlah kita juga memandang hal-hal rohani ini menjadi hal yang sangat berharga dalam hidup kita, sehingga kita berjuang, kita berusaha, kita membangun hidup kita dengan hal-hal yang rohani. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini, supaya kami memiliki memandang hal yang rohani adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami, sehingga membangun hidup kami di dalam hal-hal yang rohani. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.